Oke, kita akan bahas mengenai apa itu inspeksi ya. Sebelum masuk kepada materi inspektor voting. Jadi supaya Bapak ada dasar juga ya untuk memahami mengenai inspeksi. Nah, pada dasarnya inspeksi ini adalah bagian dari pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu juga ada beberapa jenis ya. Contohnya ada pemeriksaan sistem. Itu pemeriksaannya namanya auditor ya. Kemudian aktivitasnya namanya audit. Lalu ada pemeriksaan sekaligus penilaian ya. Kebanyakan penilaian terhadap kompetensi orang namanya assessment. Ya, ini nanti Bapak akan diuji namanya assessment atau uji kompetensi. Nah, orang yang pemeriksaannya disebut asesor ya. Lalu ada pemeriksaan untuk alat ya. Untuk alat, untuk benda itu disebut inspeksi. Orangnya disebut inspektor. Ya, jadi karena coating atau pelapisan ini bisa termasuk memeriksa alat atau benda yang dilapis itu, makanya ini disebut inspeksi. Dan orang yang melakukannya disebut inspektor. Kemudian ada lagi namanya pemeriksaan, yaitu pemeriksaan mengenai suatu masalah. Namanya investigasi. Orang yang melakukannya disebut investigator. Ya. Jadi kalau ada masalah-masalah di tempat kerja, masalah keluarga, masalah apapun, ya, dalam pengumpulan datanya itu orangnya disebut investigator. Aktivitasnya sendiri dinamakan investigasi. Nah, jadi intinya namanya pemeriksaan itu adalah mengumpulkan data-data dan bukti-bukti untuk dianalisa. Ya, itu tugas daripada pemeriksa, mengumpulkan data-data dan bukti-bukti terkait sesuatu yang diperiksa itu dan tujuan pemeriksaan. Nah, lalu data-data dan bukti-bukti itu kemudian dianalisa, ya. Jadi nanti seorang pemeriksa juga harus memiliki kemampuan analisa, ya, sebagai analis juga. Nah, termasuk di sini inspeksi. Inspeksi nanti akan mengumpulkan data-data, ya, benda yang diperiksa itu dikumpulkan datanya, ya, mengenai kondisinya, mengenai cara kerjanya, ya, mengenai pemakaiannya, termasuk mungkin dengan orang yang melakukan pengoperasiannya, ya, itu perlu diperiksa juga, sehingga pemeriksaan itu menyeluruh. Nah, nanti data-datanya akan dikumpulkan. Lalu kemudian setelah dikumpulkan, itu akan dianalisa. Sehingga hasil dari analisa ini disimpulkan dan dibuatlah rekomendasi. Lalu hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi ini dibuat tertulis dalam bentuk suatu laporan. Itulah yang namanya pemeriksaan ya. Termasuk di dalamnya adalah inspeksi. Jadi kalau inspeksi itu lebih kepada pemeriksaan benda atau alat ya, mengenai cara kerjanya ya, apakah layak digunakan atau enggak, apakah berbahaya atau enggak. Jadi intinya inspeksi itu untuk melakukan pemeriksaan mengenai kualitasnya ya, kualitas benda atau alat itu. Dan kemudian mengenai keselamatannya ya. Apakah saat akan digunakan atau dioperasikan akan menimbulkan bahaya dan resiko. Itu kebanyakan kalau namanya pemeriksaan untuk benda atau alat.
ya, yang disebut inspeksi. Kalau pemeriksaan sistem, ya, namanya audit, ya, orang melakukan namanya auditor. Itu sistem, ya. Sistem itu mungkin akan melihat apakah sistem ini bisa bekerja dengan benar. Apakah sistem ini bekerja sesuai dengan persyaratan? Apakah sistem ini bekerja sesuai dengan standar yang ada? Nah, itu akan diperiksa ya kesesuaiannya. Itu namanya audit. Kemudian kalau assessment, assessment itu mengumpulkan bukti-bukti dan data-data langsung melakukan penilaian. Nah, penilaian di sini bisa penilaian secara kualitatif ya atau secara kuantitatif. Penilaian secara kualitatif itu seperti mungkin eh, sangat bagus, bagus ya, cukup bagus, buruk, sangat buruk dan seterusnya. Itu kualitatif. Kalau kuantitatif mungkin pakai suatu skala penilaian ya, seperti umpamanya dari 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Ada juga penilaian dari 0 sampai 4. Kayak IP kan, indeks prestasi di perguruan tinggi itu, saya juga nggak ngerti kenapa dia skalanya 0 sampai 4. Nanggung-nanggung banget gitu loh. Kenapa nggak 0 sampai 10 ya biasa yang sehingga orang wah tahu gitu. Jadi kalau orang yang ngerti dibilang, "Wih, IP-nya 3,99." Kalau orang yang biasa skala 10, ih jelek banget, kan? Tapi kalau orang yang udah ngerti, wah skalanya 4, berarti itu udah sangat perfect cum laude gitu. Nah, itu namanya penilaian. Jadi ada dengan dinilai bisa secara kualitatif ya, bagus, sangat bagus, excellent, atau buruk, sangat buruk ya gitu. Atau juga dengan angka-angka ya dalam bentuk skala-skala. Itu namanya assessment ya. Nah, cara penilaiannya adalah mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan dan dari pertanyaan kemudian dilakukan penilaian, kasih angka dan sebagainya. Bapak-bapak nanti akan diuji namanya assessment ya atau uji kompetensi untuk melihat eh, kemampuannya dalam bidang pemeriksaan coding ya atau inspektor coding. Jadi itu assessment ya. Kalau investigasi itu pemeriksaan mengenai adanya satu masalah. Masalah itu bisa kriminal dan atau non kriminal ya. Kalau masalah kecelakaan kerja itu masalah yang non kriminal ya. Jadi itu dilakukan internal oleh sumber daya perusahaan sendiri. Tapi kalau ada masalah kriminal ya polisi akan masuk ya. Pokoknya investigasi mengenai masalah kriminal itu adalah tugas dari polisi ya, untuk mencari siapa yang bertanggung jawab itu intinya. Kalau masalah di perusahaan yang non kriminal itu bukan mencari siapa yang bertanggung jawab, mungkin juga siapa yang bertanggung jawab, tapi intinya mencari akar permasalahan atau root cause-nya. Tinggal kalau sudah ketahuan root cause-nya, itu bisa diambil langkah-langkah tindakan-tindakan untuk corrective action atau preventive action sehingga masalah-masalah itu ke depannya tidak terjadi lagi. Nah, itu kalau masalah non kriminal. Tapi kalau masalah kriminal itu akan masuk ke ranahnya ke kepolisian. Kalau kecelakaan kerja itu bisa juga kriminal, ya. Seperti contoh sengaja supaya dapat asuransi. Pernah tuh kejadian ya, dia potong jarinya di saat ini orang apa buruh pabrik. Jadi diinvestigasi termasuk orang asuransinya investigasi dan ternyata terbukti bahwa dia sengaja karena dia ada kebutuhan untuk uang, jadi dia melakukan perbuatan seperti itu. Jadi bukannya dapat kompensasi tapi malah dipenjara. Jadi kalau kriminal itu ya urusannya memang eh, penjara ya kalau terbukti bersalah. Nah, itu investigasi. Orang yang melakukan namanya investigator. Jadi mengumpulkan data-data ya. Termasuk nanti investigasi kecelakaan kerja ya. Itu mengumpulkan data-data dan kemudian dari data-data itu dianalisa dengan pohon analisa sehingga bisa menemukan root cause-nya. Kalau direct cause-nya atau penyebab langsungnya itu mudah ya kalau kecelakaan kerja yaitu unsafe act, unsafe condition atau perilaku-perilaku tidak aman dan kondisi-kondisi tidak aman. Itu langsung ketahuan direct cause-nya.
Tapi kalau root cause-nya itu harus bentuk pohon analisa dulu dari semua data yang sudah dikumpulkan, dibentuklah pohon analisa dari sini kenapa begini dan seterusnya sampai di bawahnya nggak ada lagi data-data. Nah, itulah biasanya di paling bawah itu adalah root cause-nya atau akar penyebabnya. Akar penyebabnya bisa karena faktor personal ya, atau bisa karena faktor pekerjaan, atau karena dari manajemen dan seterusnya. Itu kalau investigasi. Semuanya namanya pemeriksaan ya. Kalau pemeriksaan kriminal itu beda lagi, investigasi kriminal. Jadi penyelidikan dulu ya. Kalau udah ketemu dua alat bukti, itu baru langsung ditingkatkan menjadi namanya penyidikan. Jadi penyidikan ini eh, akan membuktikan bahwa tersangka ini benar-benar yang terbukti melakukannya. Jadi nanti orang yang menjadi tersangka ya diinterogasi. Itu makanya seringkali kadang-kadang diinterogasi juga belum menjadi tersangka, tapi menjadi saksi dulu. Nah, setelah jadi saksi, terbukti ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Lalu diseretlah ke pengadilan. Di pengadilan statusnya menjadi terdakwa. Ya, kalau terdakwa terbukti di pengadilan statusnya menjadi narapidana. Nah, itulah itu kira-kira pemeriksaan atau investigasi yang berhubungan dengan kriminal. Tapi kalau kecelakaan kerja itu non kriminal mungkin hanya internal perusahaan aja sumber dayanya melakukan investigasi. Oke, itu makanya saya bicarakan ini mengenai namanya pemeriksaan. Jadi ada banyak jenis pemeriksaannya dan termasuk di dalamnya salah satunya adalah inspeksi. Jangan salah sebut, bukan infeksi ya. Kalau infeksi itu artinya masuknya kuman-kuman ke dalam tubuh. Tapi ini inspeksi, artinya memeriksa benda atau alat, ya, untuk memastikan benda atau alat itu aman digunakan dan layak digunakan. Itulah kira-kira. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu mengenai teknik inspeksi dasar. Setelah itu kita akan bahas 9 unit kompetensi hari ini ya. Besok sisanya 10 unit kompetensi kita akan bahas. Dan kemudian mungkin saya akan ada sedikit video-video ya, supaya lebih memahami lah gitu. Tapi kalau di sini, Pak Rizal dan Pak Bimo mungkin sudah pengalaman, cuman mungkin untuk coating-coating ini kan ada banyak jenisnya ya, nggak hanya ngecat doang. Nah, kita akan bahas di sini. Sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh pemerintah melalui BNSP, yang disebut namanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Untuk standar kompetensi kerja ini ada macam-macam juga ya. Ada SKKNI, itu bisa dipakai oleh umum, oleh semua industri bisa pakai. Lalu ada namanya standar internasional SKI atau SKKI, standar kompetensi kerja internasional. Ini adalah standar-standar dari internasional yang kemudian diadopsi ya oleh salah satu organisasi diajukan ke BNSP, lalu BNSP mereview dan kalau sesuai persyaratan BNSP akan dimasukkan menjadi standar BNSP. Nah, tapi pihak atau organisasi atau asosiasi yang memasukkan standar internasional ini tentunya sudah harus memiliki izin dari pemegang hak cipta daripada standar internasional tersebut ya. Sehingga memperbolehkan untuk dijadikan standar di Indonesia melalui BNSP. Itu namanya SKKI atau Standar Kompetensi Kerja Internasional. Lalu ada yang ketiga namanya SKKK, Standar Kompetensi Kerja Khusus. Nah, ini juga standar kompetensi kerja, cuman khusus untuk organisasi atau instansi ya atau industri atau asosiasi yang mengajukannya. Pihak lain nggak boleh pakai karena mungkin nggak sesuai atau kalau memang mau pakai juga harus minta izin kepada eh, yang berwenang punya hak terhadap SKKK itu. Contoh SKKK adalah
POP ya, atau pengawas operasional pertama milik ESDM atau Dirjen Minerba, Mineral dan Batubara. POP pengawas operasional pertama, POM pengawas operasional media, dan POU pengawas operasional utama. Kalau orang-orang tambang ya udah familiar banget ya. Tapi kalau bapak-bapak yang mungkin bukan di tambang ya mungkin ya itu saya jelaskan bahwa itu salah satu namanya standar kompetensi kerja, namanya khusus atau SKKK. Nah, kalau di sini inspektor coating ini eh, tipenya SKKNI, jadi siapapun boleh pakai. Jadi ini sebenarnya mungkin milik daripada industri migas, tapi siapapun boleh pakai ya. Apakah dia dari industri manufaktur, industri perkebunan, dan industri apapun, itu boleh pakai ya, termasuk pertambangan mungkin. Karena tipenya SKKNI. Jadi kalau SKKNI itu boleh pakai siapapun. Kalau SKKI harus minta izin, SKKK harus minta izin juga ya, kepada organisasi atau asosiasi atau instansi yang memiliki hak terhadap standar kompetensi kerja tersebut. Tapi kalau SKKNI bebas ya. Oke, kita lanjut kepada teknik inspeksi dasar. Ya, tadi saya sudah jelaskan apa itu inspeksi. Ya, inspeksi termasuk salah satu jenis pemeriksaan, ya, khususnya memeriksa mengenai benda atau alat. Ya, apakah benda atau alat ini aman digunakan dan layak digunakan. Pemeriksaan adalah bagian penting dari suatu manajemen. Pemeriksaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan manajemen suatu organisasi. Pengawasan yang efektif membuat sumber daya manusia dan sumber daya lainnya menunjukkan kinerja yang positif. Sebaliknya, kurangnya pengawasan adalah awal dari satu kerugian, antara lain kecelakaan kerja, korupsi waktu, korupsi uang, korupsi tenaga, serta buruknya performa sumber-sumber daya organisasi, terutama performa sumber daya manusianya. Buruknya performa sumber daya manusia akan mengakibatkan buruknya performa sumber-sumber daya lainnya, karena sumber daya manusia adalah pengelola sumber-sumber daya lainnya. Ya, ya jelas ya. Manusia juga yang mengelola keuangan, salah satu sumber daya organisasi. Manusia juga yang mengelola sumber daya alam, ya tanah, bumi, bangunan. Manusia juga yang mengelola sumber daya teknologi atau peralatan, ya, dan bahan kerja. Buruknya performa sumber daya mengakibatkan performa organisasi juga buruk ya dan berimbas pada kerugian organisasi. Jadi itulah pentingnya pemeriksaan ya. Karena dan pemeriksaan ini bagian daripada pengawasan. Salah satu fungsi manajemen ya. Menurut Henry Fayol ada 5 fungsi manajemen dasar, yaitu planning atau perencanaan, organizing ya, mengorganisir sumber-sumber daya, kemudian executing atau penerapan, dan lalu evaluating, controlling dulu, pemeriksaan, baru evaluating ya, mengevaluasi. Itu menurut Henry Fayol. Lalu menurut ahli-ahli manajemen lainnya yang sekarang manajemen modern, wah mereka buat ada banyak, ada 7 fungsi manajemen, ada yang 9 dan seterusnya. Intinya adalah yang dasar itu yang sudah disebutkan oleh Henry Fayol ya. Jadi Bapak manajemen yang pertama menemukan 5 fungsi manajemen ini, dia hidup sekitar tahun 1700 1700-an ya. Dan fungsi yang terutama dari manajemen adalah perencanaan ya. Lalu kemudian fungsi terakhirnya adalah controlling. Dalam proses fungsi yang terpenting controlling ya, pemeriksaan atau pengawasan. Lalu kemudian evaluating ya, di mana evaluating ini mengevaluasi hasil ya penerapan atau operasional yang dilakukan, apakah sesuai dengan perencanaan, apakah sesuai dengan standar dan target yang sudah dibuat atau belum ya. Kalau masih belum dilakukan perbaikan-perbaikan, itu diketahui lewat hasil evaluasi. Dan kemudian tindak lanjut dari hasil evaluasi adalah tentu improvement ya atau perbaikan dan tindakan pencegahan ke depannya. Pemeriksaan adalah bagian dari pengawasan di mana pemeriksaan memastikan manusia, alat, bahan baku, lingkungan kerja, dan keuangan
dan semua sumber daya dan bagian dalam organisasi dapat bekerja dengan baik dan dengan performa yang tinggi, serta memastikan berada di jalur sasaran yang benar sesuai yang direncanakan oleh organisasi. Arti dan definisi inspeksi. Inspeksi itu artinya memeriksa, memperhatikan, mengamati, menganalisa, kemudian membandingkan dengan suatu acuan atau persyaratan atau standar, baru memutuskan ya. Di sini memutuskan artinya membuat kesimpulan dan rekomendasi. Jadi nanti dalam setiap pemeriksaan termasuk inspeksi ada kesimpulan dan rekomendasi. Nanti bapak-bapak diuji juga atau assessment ya. Nanti asesor akan membuat kesimpulan dan rekomendasi. Oke, saya rekomendasikan Pak Bimo kompeten. Nah, berarti dia sudah ada dasar kenapa menyebut kompeten atau merekomendasikan kompeten gitu ya. Itu inspeksi ya. Jadi inspeksi ada beberapa aktivitas yaitu memeriksa ya, benda atau alat yang akan menjadi tujuan pemeriksaan, memperhatikan mungkin proses kerjanya ya, operator bagaimana menggunakan alat tersebut, contohnya mengamati, memperhatikan dengan ini lebih detail dari memperhatikan, mengamati ya. Artinya melihat dari detik ke detik ya, itu namanya mengamati. Kemudian baru menganalisa. Jadi membandingkan antara satu data dengan data lainnya ya, atau informasi yang satu dengan informasi lainnya, itu namanya analisa. Lalu membandingkan dengan satu acuan atau persyaratan atau standar. Nah, acuan atau persyaratan standar ini apakah standar internasional ya, standar ASME, standar API ya, standar ESTM atau standar SNI yang ada di Indonesia ya, standar nasional Indonesia atau regulasi peraturan perundang-undangan ya, peraturan pemerintah. Itu juga menjadi satu acuan atau persyaratan atau standar. Baru kemudian memutuskan ya, buat kesimpulan dan kemudian rekomendasi. Itulah kira-kira artinya inspeksi. Jadi nanti Pak Bimo dan Pak Risa, inilah nanti prosesnya dalam melakukan pemeriksaan coating ya, pelapisan. Ya, benar-benar memeriksa, memperhatikan, mengamati, menganalisa data-data dan informasi yang sudah dikumpulkan, dan kemudian membandingkan dengan acuan atau persyaratan, lalu membuat kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin nanti buat laporan lengkap juga semuanya, dan ini diajukan kepada pihak yang meminta untuk dilakukan inspeksi gitu ya. Jadi dalam laporan itu sudah ada kesimpulan dan rekomendasinya. Kira-kira gitu. Itu kalau internal. Nanti mungkin ada inspeksi pihak ketiga. Kalau Bapak-Bapak kan inspeksi pihak pertama untuk perusahaan sendiri. Tapi mungkin melakukan inspeksi sebagai seorang inspektor profesional yang melakukan inspeksi untuk pihak ketiga. Itu nanti mungkin akan buat laporan kepada pihak yang diinspeksi, lalu mungkin buat laporan kepada instansi terkait ya, pada pemerintah, mungkin kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi atau Dinas Perindustrian mungkin. Jadi tergantung bagaimana apa yang diinspeksi gitu. Nah, nanti dari pihak instansi yang berwenang kemudian akan membuat surat eh, rekomendasi. Ya kalau dulu namanya sila silo ya, surat izin layak operasi gitu. Kalau sekarang mungkin sertifikat layak pakai umpamanya. Nggak tahu lah, pokoknya pemerintah berubah-ubah, saya juga bingung ini. Jadi eh, sekarang dari dinas kerja, kalau dinas kerja provinsi hanya mengeluarkan semacam surat, nggak mau disebut sertifikat ya terserah. Itu mah hanya soal istilah ya, hanya soal istilah. Mana yang kita mau mau pegang itu istilah itu. Mau itu surat, sertifikat atau apa. Yang penting kalau
pemerintah sudah merekomendasikan memberi izin ya sudah, tapi itu sudah legal gitu kan, sudah legal, sudah sah namanya. Tujuan inspeksi, tujuan dari lakukan suatu inspeksi adalah untuk menemukan, nah ini, pertama kerusakan. Jadi alat atau benda itu mungkin tidak layak pakai karena rusak, ya. Ya, contohnya eh, melakukan pemeriksaan coating, ternyata ada baret-baret lah segala macam. Wah, itu mungkin tidak sesuai dengan persyaratan yang diinginkan oleh salah satu pihak umpamanya. Ya, berarti itu di-reject kan. Harus lakukan perbaikan dulu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau umpamanya alat seperti kren, wah, mungkin hoistnya nggak bisa bekerja, eh, atau eh, apa hooknya, sorry, boomnya ada retak-retak. Jadi ya nggak boleh dioperasikan karena akan membahayakan. Ya kan? Kemudian tujuan lainnya dari inspeksi adalah menemukan ketidaksesuaian terhadap suatu standar atau persyaratan. Oke, mungkin nanti dari pihak klien mintanya kami ingin sesuai standar ASME 30.B umpamanya ya. Oke, cari dulu maksud dari standar itu apa. Nah, nanti lakukan pemeriksaan sesuai standar. Oh, ternyata dia sudut kemiringannya tidak sesuai nih, umpamanya alatnya. Kalau di standar mintanya umpamanya 10 derajat. Di sini setelah diukur 12 derajat. Berarti tidak sesuai standar, makanya di reject, ya kan? Itu. Jadi ada juga permintaan eh, inspeksi atau pemeriksaan alat atau benda itu sesuai dengan suatu standar atau persyaratan. Nah, kalau nggak disebutkan suatu standar, mungkin ya acuan kita adalah standar dari pemerintah aja, regulasi peraturan perundang-undangan. Kalau sudah sesuai dengan regulasi peraturan perundangan pemerintah ya berarti it's okay, ya sudah sesuai gitu. Kemudian tujuan lainnya dari lakukan inspeksi adalah menemukan bahaya dan resiko dan sumbernya. Sebelum saya lanjut, saya ingin nanya nih ke Pak Bimo dan Pak Arisa. Tahu nggak perbedaan bahaya dan resiko? Seorang inspektor harus tahu itu. Iya, betul. Ada yang bisa jawab, Pak Bimo atau Pak Arisa? Bahaya adalah suatu apa eh, kejadian atau di lokasi kita kerja atau sesuatu yang membahayakan lah bagi diri kita atau orang lain. Eh, Resikonya kita kayak gimana cara menanggulanginya ya, Pak ya. Oke. Seperti itulah kira-kira. Bahaya itu masih potensi ya, potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian ini bisa berupa kecederaan, ya, bisa berupa kerugian benda, ya, kerugian material. Jadi potensi ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, setiap aktivitas kerja itu mengandung bahaya. Jadi, bahaya itu adalah sama dengan aktivitas kerja. Apapun aktivitas yang kita lakukan di tempat kerja itu mengandung bahaya ya. Berarti itulah bahaya. Mungkin sumbernya berbeda ya. Sumber bahayanya itu mungkin dari peralatan, dari lingkungan kerjanya ya. Seperti ada ceceran oli bisa kepleset. Nah, itu sumber bahaya. Tapi bahayanya adalah mungkin kita berjalan aja di tempat kerja mungkin mengandung bahaya. Sumber bahayanya yang harus dicari. Bahaya kesetrum, ya sumber bahayanya adalah mungkin colokan listrik ya. Jadi ingat, semua aktivitas kerja mengandung bahaya. Nah, cuman kita harus cari sumber bahayanya yang mana. Jadi contoh orang nyebrang jalan, bahayanya adalah nyebrang jalan itu sendiri. Resikonya ketabrak.
Nah, ketabrak itu ada yang eh, luka, patah kaki, ada yang meninggal dunia. Itu namanya konsekuensi atau severity atau tingkat keparahan dari resiko. Lalu resiko itu sendiri bisa dibuat matriks resiko untuk menentukan skala besarnya resiko. Nah, untuk membuat matriks resiko ada dua komponen besar ya, yaitu konsekuensi atau severity atau tingkat keparahan ya, seperti tidak parah, cukup parah, parah, sangat parah, fatality. Itu tingkat keparahannya atau severity atau konsekuensi. Lalu yang kedua adalah probabilitas atau tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan atau terpapar dengan eh, sumber bahaya tersebut ya menjadi insiden. Yaitu mungkin sangat jarang, jarang, cukup sering, sering, sangat sering. Nah, itu probabilitasnya. Jadi semakin tinggi ya probabilitasnya sebenarnya sering ya. Dan juga semakin parah dia seperti fatality, itu namanya dimasukkan dalam matriks resiko itu ekstrim atau very high atau sangat tinggi. Itu kalau kita bicara matriks resiko. Jadi resiko adalah Oh. dampak dari suatu bahaya, adanya suatu bahaya, atau dampak dari aktivitas kerja itu sendiri, karena setiap aktivitas mengandung bahaya. Ya. Oke, kemudian tujuan lain dari dilakukan inspeksi adalah untuk menemukan masalah dan sumber masalah. Jadi dengan dilakukan pemeriksaan terhadap satu benda atau alat, akan ketemulah masalahnya. Nah, tapi seorang inspektor bukan eh, bukan tugasnya memperbaiki masalah itu ya. Jadi umpamanya inspektor keren. Wah, ini drumnya ini nggak sesuai nih ya. Udah cacat. Jadi inspektor nggak perlu, wah kamu perbaiki dong. Nggak, inspektor itu hanya nyari-nyari kesalahan ya. Ingat itu. Nyari-nyari kesalahan bukan eh, tukang perbaiki. Ya tukang perbaiki ya teknisi atau mekaniknya. Ya, gitu ya. Makanya inspektor itu adalah pekerjaan yang orang keren gitu. Dia hanya nyari-nyari kesalahan. Dari dulu tuh Pak, nyari kesalahan infeksi ya. Dari dulu itu Pak. Wah, makanya sangat ditakuti itu inspektor dan sangat dihormati Betul, ya. Makanya harus bangga jadi inspektor. Nah, yang sulit ya orang diinspeksi ya. Nanti kalau udah ada ketemu masalah sumber masalah ya lu perbaiki sendiri itu urusan lo kan. Gua hanya nyari-nyari aja ada masalah atau kesalahan. Ya kira-kira seperti itu bahasa kasarnya. Cuman intinya seorang inspektor nggak boleh sombong ya. Jadi walaupun dia tugasnya hanya mencari ketidaksesuaian, mencari masalah, ya, bukan mencari musuh tapi ya, betul cari mencari kesalahan pekerjaan. bukan mencari musuh, masalah dalam pekerjaan. Iya betul Pak. Karena eh, satu apa satu musuh itu sudah begitu banyak ya, tapi 1.000 kawan itu masih kurang. Jadi carilah sebanyak-banyak kawan dan jangan sampai cari musuh. Satu pun itu sudah kebanyakan itu musuh. Kemudian tujuan selanjutnya dari inspeksi adalah mengumpulkan data-data untuk dievaluasi dan dianalisa. Nah, inilah namanya semua pemeriksaan selalu mengumpulkan data-data ya informasi terkait yang diperiksa untuk nanti semua data itu dievaluasi dan dianalisa. Sehingga hasil atau output daripada evaluasi dan analisa ini adalah kesimpulan. Kalau sudah ketemu kesimpulan ya, seperti kalau di film karton itu kayak, wah, di kepalanya ada lampu gitu kan. Nah, itu bisa membuat rekomendasi. Tapi kalau belum ketemu kesimpulannya ya susah. Bagaimana membuat rekomendasi ya? Rekomendasi itu adalah semacam solusi, solusi untuk semua
permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan atau salah satunya adalah dalam inspeksi. Ya, ini ya kira-kira ya tujuan daripada lakukan inspeksi ya. Cari mungkin ada kerusakan dari benda atau alat yang diperiksa, lalu ada ketidaksesuaian terhadap satu standar atau persyaratan ya. Jadi tergantung standar apa yang digunakan nanti, atau yang jelas regulasi peraturan perundangan pemerintah mungkin jadi acuan utama. Kemudian mencari bahaya dan resiko dan sumbernya ya, yang mungkin ada pada alat tersebut ya, sehingga bisa melakukan preventive action atau tindakan pencegahan supaya operatornya itu tidak terpapar dengan bahaya dan resiko tersebut gitu loh. Lalu mencari masalah dan sumber masalah ya terkait benda atau alat yang sedang diperiksa atau diinspeksi, dan kemudian mengumpulkan data-data untuk dievaluasi dan dianalisa. Jadi semua data di sini nih dikumpulkan, dibuat dalam suatu laporan, dan kemudian nanti ada kesimpulan. Lalu dari kesimpulan selanjutnya adalah rekomendasi. Itulah yang ditunggu-tunggu ya, rekomendasi. Rekomendasinya bisa berupa, oh alat ini tidak layak digunakan, ya udah. Ini harus diperbaiki, ini. Gitu ya. Jenis-jenis inspeksi. Ada inspeksi langsung dan tidak langsung. Inspeksi langsung itu mungkin ya langsung ke lapangan ya. Kalau dulu waktu lagi COVID, jadi orang mencari cara bagaimana melakukan inspeksi. Jadi mereka pakai drone ya. Jadi dari drone itu ada kameranya. Jadi inspektornya, umpamanya inspektornya di Jakarta, alat yang diinspeksi itu di Papua. Jadi bisa langsung dilihat ya, eh, live live scan-nya langsung kelihatan. Oh, dia langsung periksa tuh. Nanti bilang, agak ke kiri, kan. Operator drone-nya kan bisa ngatur. Wah, dia bisa ngelihat nih kondisinya secara visual aja tapi ya. Ya itu ya, mungkin bisa juga secara tidak langsung. Ya. Secara tidak langsung juga mungkin melalui data-data yang sudah dikumpulkan. Tapi memang kalau dari pihak yang diinspeksi yang mengumpulkan data, bisa aja mereka memberikan data-data yang manis-manis ya, data-data yang oke-oke. Jadi sebaiknya memang langsung inspektor ke lapangan. Tapi kalau lewat drone itu mungkin bagus juga, cuman dia nggak akan bisa melihat secara detail ya, langsung lepuk-lepukan ke dalam karena terbatas ya. Tapi ya daripada enggak, mendingan eh, ada gitu. Kemudian ada lagi jenis inspeksi terencana dan tidak terencana. Jadi kalau inspeksi terencana ini tentu sudah ada jadwal ya. Ini biasanya inspeksi internal kebanyakan sudah direncanakan. Oke, inspeksi alat ini mungkin 6 bulan sekali. Lalu kemudian inspeksi apa legalitas dari pemerintah juga, contohnya biasanya setahun sekali juga ya. Untuk alat berat itu biasanya setahun sekali. Itu dilakukan inspeksi visual aja. Tapi kalau ada pengujian biasanya 2 tahun sekali. Ini untuk alat berat ya. Jadi untuk alat berat, inspeksi visual setahun sekali, kemudian inspeksi visual plus pengujian ya, atau riksa uji itu 2 tahun sekali. Nah, itu dapat dikatakan terencana karena sudah ada jadwal yang tetap gitu. Tapi kalau inspeksi tidak terencana, ini kapanpun bisa kita periksa ya. Kalau lagi mood, wah lagi semangat ya periksa gitu. Kalau lagi nggak mood ya ngapain periksa gitu kan. Jadi maksudnya tidak terencana juga, mungkin tiba-tiba ada permintaan, wah ini harus diinspeksi, tolong ini, atau mungkin ada kerusakan atau apa, tolong diinspeksi dan seterusnya. Itu namanya tidak terencana. Kemudian ada juga jenis-jenis inspeksi K3 ya. Biasanya inspeksi K3 ini dilakukan rutin oleh safety officer.
Ya, akan keliling-keliling ya untuk melihat apakah semuanya bekerja sesuai dengan prosedur SOP, apakah semuanya memakai APD yang dipersyaratkan, kemudian apakah ada tindakan-tindakan berbahaya ya, unsafe hazard condition. Ini biasanya inspeksi K3. Kalau inspeksi keuangan ini untuk melihat apakah ada penyimpangan, penyelewengan keuangan ya, apakah ada fraud. Nah, sini perlu diinspeksi. Kemudian kadang-kadang orang menyebutnya audit keuangan ya. Kalau mau lihat sistemnya itu audit. Tapi kalau mau lihat langsung ya, umpamanya benda atau kondisi kantornya atau peralatan digunakan untuk mengelola keuangan, itu namanya inspeksi. Jadi ini lebih kepada alat-alat, benda atau yang dipakai untuk mengelola keuangan ya. Contohnya untuk mesin untuk melihat uang palsu contohnya. Mungkin nanti bisa dilakukan inspeksi. Tapi kalau untuk melihat fraud ya memang audit namanya. Untuk melihat adanya apa penyelewengan keuangan itu audit karena sistem yang akan dilihat ya. Sistem yang akan dilihat jurnal laporan keuangannya, kemudian apa debit kreditnya dilihat, bukti-bukti kwitansi dan sebagainya itu audit. Tapi sama-sama pemeriksaan ya. Kemudian ada juga inspeksi perilaku. Ini melihat observasi ya, mengamati perilaku-perilaku pekerja, apakah mereka disiplin ya atau suka melanggar aturan perusahaan dan sebagainya. Ada juga inspeksi manajemen ya, bagaimana melakukan pengaturan pengelolaan sumber daya manusia. Tapi biasanya ini kepada lebih ke manajemen peralatan ya, bagaimana manajemennya pengelolaan peralatan-peralatan atau manajemen aset juga bisa disebut. Kemudian inspeksi teknis. Nah, ini mungkin bisa berupa pemeriksaan sekaligus pengujian atau riksa uji kata istilah dari pemerintah ya, riksa uji, pemeriksaan dan pengujian. Jadi kalau pengujian tentu sesuai dengan standar-standarnya. Eh, Bisa pengujian kekerasan ya, kemudian pengujian kelenturan, pengujian apa? Pengujian kekuatan dan seterusnya. Itu ya tergantung persyaratan apa yang akan diuji. Lalu ada inspeksi lingkungan. Ini untuk melihat apakah kondisi lingkungan sesuai dengan regulasi pemerintah ya. Apakah ada polusi-polusi dan sebagainya, apakah ada kerusakan lingkungan, erosi dan sebagainya. Ini jenis-jenis bidang yang diinspeksi. Oke, kemudian kita akan lihat bagaimana cara melakukan inspeksi ya. Jadi ada metode-metode umum yang mungkin perlu dilakukan supaya inspeksi itu bisa berjalan dengan sukses. Nah, di sini diawali dengan persiapan inspeksi. Jadi sebelum melakukan inspeksi harus dilakukan persiapan. Ya, namanya semua aktivitas kerja akan berhasil baik kalau ada persiapan. Contohnya pertandingan olahraga. Siapa yang menang itu tentunya adalah yang melakukan persiapan yang lebih baik. Kenapa persiapan ini sangat penting? Karena kalau segala sesuatu yang kita sudah siapkan, itu tentu akan sangat membantu. Kalau kita nggak melakukan persiapan, mungkin ada yang terlupa, ya, ada yang kelewat. Tentu kelihatannya masalah kecil, tapi kan repot juga. Contohnya, Anda mau melakukan audit. Di tengah sesi audit,
tiba-tiba lupa pulpen, ya, lupa pulpen. Itu nggak ada orang siapa-siapa, kita lagi di lapangan mau nyatet gimana kan? Repot juga. Jadi kelihatan kecil, sederhana, tapi ya akan tentunya akan merugikan juga ya, rugi waktu gitu. Akhirnya harus balik lagi ke kantor, ngambil pulpen, ya kan? Itu contoh kecil. Jadi dengan melakukan persiapan, maka mungkin akan bisa mengurangi kerugian-kerugian kecil seperti itu ya, kerugian waktu, ya, kerugian tenaga. Nah, persiapan ini mungkin sebaiknya lebih bagus kalau pakai checklist. Karena kalau mengandalkan daya ingat juga, mungkin apa-apa yang disiapkan itu ada bisa kelupa juga ya. Kan namanya manusia itu, apalagi yang terlalu banyak tanggung jawabnya, banyak pikirannya, pasti yang kelupaan itu bukan satu dua benda, mungkin ada puluhan benda yang lupa gitu. Jadi lebih baik memang harus ada catatan. Nah, untuk persiapan ini mungkin yang hal-hal yang perlu disiapkan itu dibikin checklist. Sehingga saat membuat checklist itu kan bisa mikir secara santai gitu. Oh, yang harus siapin ini, ini. Kalau pada hari hanya baru mikirin oh, apa yang baru disiapin ya repot juga. Akhirnya banyak yang miss atau banyak yang terlewat atau yang kelupaan. Nah, untuk persiapan inspeksi sini ada beberapa yang perlu disiapkan. Yang pertama, tentukan tempat ya, area. Jadi di mana nih yang akan dilakukan inspeksi? Atau alatnya ada di mana? Nah, saya pernah melakukan inspeksi ya, inspeksi tapi untuk alat berat. Jadi dibilang, Pak, mohon maaf nih, itu eskavatornya satunya ada di area sini, satu di sini. Wah, repot juga. Paksa keliling-keliling lah hari itu ya. Jadi ke sini dulu, baru nanti ke sini. Ya, itu resiko inspektor ya, karena tempatnya berbeda-beda. Kemudian areanya ya, mungkin bisa aja inspeksinya ada area yang spesifik. Nah itu kalau nggak ada guidance-nya mungkin bisa nyasar-nyasar dulu. Karena biasalah nyari alamat atau satu tempat. Kalau kita belum familiar atau nggak tahu, ya mungkin akan muter-muter ya berapa kali. Sama, saya sering kali nyari alamat, udah kelewat, nanya orang, wah di sana Pak, balik lagi, oh balik lagi. Balik lagi kelewat lagi, balik lagi, jadi bolak-balik, bolak-balik. Itu susahnya ya. Tapi zaman sekarang sih udah lebih enak karena ada namanya Google Map. Orang-orang kita tinggal minta share log aja. Jadi akan ditunjukkan oleh Google. Tapi kadang-kadang Google juga suka error itu. Mungkin kebanyakan minum bir malamnya Google-nya error. Ya. Pernah saya ditunjukin masuk ke sawah-sawah itu. Ini kok jalannya makin lama makin sempit. Makin lama makin sempit terus. Loh sawah. Wah ngaco. Ternyata Google-nya yang lagi mabok gitu kan. Akhirnya balik lagi. Muter lagi susah gitu kan. Pakai kendaraan. Ya, jadi eh, harus jelas ya spesifik tempat atau areanya untuk alat atau benda yang akan dilakukan pemeriksaan atau inspeksi. Kemudian menentukan waktu. Kapan? Ya, sehingga pihak klien juga atau pihak orang yang akan diinspeksi ini alatnya itu benar-benar sudah mempersiapkan alatnya. Ya, kalau enggak ya kita mungkin akan nunggu lagi ya. Jadi terlalu banyak buang waktu jadi memang harus oke jam berapa ini sekitar mereka sudah siapkan itu ya. Di waktunya spesifik sehingga kita bisa datang kemudian bekerja dan selesai daripada harus nunggu-nunggu lagi gitu. Kemudian yang perlu disiapkan juga alat-alat. Ya, jangan anggap remeh, mungkin perlu tang, obeng, baut, kadang-kadang perlu buka-buka juga ya suatu tempat yang ada terkunci dengan baut dan mur. Nah, itu mungkin perlu
perlu tang ya, perlu obeng dan sebagainya. Atau perlu alat-alat ukur. Alat-alat ukur mungkin mengukur dimensi ya, dimensi berapa panjang, lebar dan sebagainya itu juga diperlukan alat ukur ya, seperti meteran dan sebagainya. Lalu alat-alat lainnya ya, alat-alat seperti kalau mau apa inspeksi listrik, umpamanya mengukur tegangan, mengukur arus, ya, itu harus ada alatnya. Kemudian kalau menginspeksi contohnya scaffolding ya atau peranca, itu perlu mungkin water pass, ya. Jadi untuk melihat bagaimana dia eh, kelurusannya ya, baik dalam posisi vertikal atau horizontal. Dan juga mungkin kalau di apa di benda-benda yang dilapis perlu alat pengukur ketebalan, nah, thickness-nya ya. Tuh, jadi alatnya harus ada. Lalu ada juga alat yang memang cukup canggih, sehingga untuk mengukur dimensi tinggal ditembak aja gitu kan, pakai sinar sinar infrared, sehingga langsung petunjuk terlihat berapa panjangnya gitu. Ya, alat lainnya harus disediakan sesuai dengan benda atau alat yang kita inspeksi. Kemudian persiapan pekerjaan. Jadi apa-apa aja yang akan dikerjakan itu memang sudah di list ya, langkah-langkahnya dan sebagainya. Sehingga kita sudah ada guidance-nya nih. Dan kemudian sistem. Sistem ini bisa berupa aturan-aturan main ya, bisa berupa eh, checklist dan petunjuk dan sebagainya. Itu sistem yang harus disiapkan juga. Atau sistem kerja yang disepakati, bagaimana kita melakukan inspeksi, nah, itu mungkin nanti benar-benar sudah disiapkan semuanya. Lalu metode kerja. Jadi cara kerja yang akan kita lakukan saat melakukan inspeksi, ini benar-benar kita siapkan. Apa-apa aja yang perlu disiapkan terkait metode kerja tersebut. Nah, ini yang perlu disiapkan. Kemudian orang yang mau diinspeksi, orang yang mau diinspeksi, atau mungkin PIC-nya ya, yang mungkin kita akan banyak tanya. Nah, ini juga memang sudah harus koordinasi sehingga pada saat kita melakukan inspeksi yang bersangkutan ada, sehingga kita bisa langsung meminta semua data-data dan informasi daripada orang tersebut, gitu ya. Karena kalau orang yang nggak ada, tidak di tempat atau tidak masuk hari itu ya repot juga jadinya. Lalu setelah itu, tentukan maksud, tujuan, dan target dalam melakukan inspeksi ini. Jadi, seorang inspektor juga harus tahu maksud, tujuan, dan targetnya dalam melakukan inspeksi. Ya. Jadi dia jangan sampai datang sebagai inspektor, tapi blank ya. Lo ngapain saya? Akhirnya jadi kayak orang linglung aja jadinya. Tapi kalau kita sudah tahu maksud tujuan kita, maka kita dapat bergerak dan bertindak secara pasti. Ya. Jadi kalau umpamanya belum ada, ya kita bisa nanya, ini gimana nih? Ah, ini saya mau langsung lagi nih. Jadi sudah tahu ya maksud tujuannya. Bukan datang ke tempat benda atau alat yang mau diinspeksi, dia nggak tahu tujuannya apa gitu. Tujuannya adalah kemarin janjian di sini. Jadi akhirnya akan memperlama gitu ya. Jadi akan rugi waktu, rugi tenaga mungkin. Jadi benar-benar ya, pahami maksud tujuan dan target dalam melakukan inspeksi ini. Oh, tujuannya supaya ini adalah inspeksi untuk apa, izin ya, umpamanya untuk alat ini supaya layak digunakan ya, sudah diizinkan oleh pemerintah dan sebagainya. Atau ini adalah inspeksi internal untuk memastikan bahwa alat ini benar-benar
tidak mengandung bahaya ya saat dioperasikan dan tidak mengandung resiko saja gitu. Kemudian lakukan persiapan. Nah, persiapan spesifik di sini maksudnya ya. Persiapan spesifik ini adalah pengetahuan atau knowledge. Di sini knowledge atau pengetahuan atau informasi adalah hal-hal yang berhubungan dengan benda atau alat yang akan dilakukan inspeksi. Ya, jadi sudah tahu umpamanya alat atau bendanya apa, sudah tahu bentuknya seperti apa, dan kemudian sudah tahu fungsi alat itu apa, ya. Ini pengetahuannya akan sangat penting. Kemudian menyediakan checklist. Jadi walaupun kita adalah inspektor yang pengalaman, tapi sebaiknya jangan mengandalkan daya ingat, ya, karena daya ingat manusia itu terbatas. Nanti ada yang kelewat, belum dicek, akibatnya kerjaannya jadi double, ya. Harus ngecek lagi hari berikutnya dan seterusnya. Jadi ada checklist atau daftar periksa untuk benar-benar memastikan apa-apa yang akan diinspeksi. Kemudian menyediakan alat tulis, ya, lalu alat ukur, ya, bila diperlukan ya, dan hal-hal lain yang perlu sebagai persiapan untuk melakukan inspeksi. Kemudian pastikan Anda mengenal dan memahami apa yang akan diinspeksi. Jadi udah tahu apa yang akan diinspeksi, ya, berapa alat, ya, tipenya apa aja dan sebagainya. Ya, itu Anda sudah harus punya data sebelumnya, sehingga nanti Anda tahu apa yang Anda harus lakukan. Kalau belum tahu, ya hanya nebak-nebak aja selesai juga. Kemudian jika diperlukan, sediakan APD yang sesuai. Jadi alat pelindung diri ya, untuk mencegah terpapar bahaya dan risiko saat melakukan inspeksi. Itu wajib dipakai ya. Mungkin APD standar adalah safety shoes, kemudian baju reflektor, lalu safety helmet, ya, mungkin juga perlu masker, ya, atau safety Google dan lain sebagainya. Ini harus sudah disiapkan alat pelindung diri. Mungkin juga perlu standar dan regulasi. Jadi nanti standar apa yang akan digunakan, lalu regulasi pemerintah terkait, ini segera disiapkan. Kemudian tim inspeksi jika diperlukan. Nah, jika mungkin yang diperiksa itu cukup banyak, maka mungkin perlu membentuk tim inspeksi. Ya, jadi ada beberapa orang inspektor, bukan bukan sendirian. Kalaupun sendirian, mungkin bisa dibantu oleh ada admin ya atau asisten, sehingga pekerjaan bisa dilakukan lebih lebih cepat dan lebih mudah gitu, karena ada tim. Lalu menyiapkan alat-alat lain seperti kamera ya, kamera perlu untuk membuat foto bukti ya, bukti untuk hal-hal yang sudah dilakukan, terutama hal-hal yang ada masalah gitu. Aku benar-benar difoto bagian mana yang mengalami masalah atau bagian yang eh, adanya ketidaksesuaian dan lain sebagainya. Lalu pastikan fisik dan mental dalam kondisi sehat. Jadi Anda pastikan bahwa Anda sedang tidak sakit ya, dalam kondisi yang fit. Karena kalau sedang sakit, memaksakan diri bisa-bisa pingsan ya, dan kemudian penyakit bisa bertambah parah. Jadi pastikan Anda layak dalam kondisi ya, kondisi fisik Anda dan juga mental tentunya. Jadi jangan sampai sedang berduka, sedang kehilangan depresi, sedang stres ya. Ini Anda memaksakan diri untuk menjadi inspektor. Akibatnya hasil kerja Anda akan tidak baik ya, tidak akan baik-baik saja.
Ya, ini persiapan-persiapan yang mungkin kelihatannya sepele ya, tapi kalau diabaikan mungkin akan menjadi hal yang serius juga dan mungkin akan menjadi hambatan, merugikan waktu ya, merugikan tenaga karena harus diulang dan lain sebagainya. Kemudian hambatan dalam melakukan inspeksi. Hambatan itu bisa sesuatu yang membuat pekerjaan Anda lebih lambat gitu kan, atau membuat hasil kerja Anda tidak maksimal, atau membuat kualitas pekerjaan Anda dalam melakukan pemeriksaan menjadi rendah dan sebagainya. Inilah hambat-hambatannya. Yang pertama, pekerja yang tidak mau bekerja sama. Jadi kadang-kadang ada juga orang-orang yang ya begitu ya, mungkin lagi bad mood atau mungkin orangnya lagi ada masalah ya, masalah lainnya sehingga ke bawah-bawah di tempat kerja. Jadi saat kita minta informasi, minta data, orangnya diam aja. Atau orangnya judes gitu kan. Ya sebentar. Oh langsung jawabnya kayak gitu. Terus sebentarnya tapi nggak dia usahakan cari ya data dan informasi yang kita inginkan. Tapi diam-diam aja gitu. Wah, itu kan bikin jengkel ya. Ya itu namanya salah satu hambatan dalam melakukan inspeksi. Terus bagaimana respon kita? Responnya jangan terpancing emosi. Tetap cool ya, cool down. Jadi tetap sabar, berpikir positif. Oke, mungkin orangnya sedang bad mood ya, atau orangnya eh, ada masalah. Jadi kita yang harus berubah, bukan minta dia yang berubah. Kita yang harus berubah untuk memahami kondisi dan keadaan orang ini pada saat tersebut. Ya. Jadi tetap minta dengan baik-baik ya, tetap ulangi lagi ya, sampai benar-benar dia mengerjakannya. Kalau orang normal sih pasti akan ada rasa nggak enaknya juga ya. Betul, betul tuh, Pak. Kita minta-minta berkali-kali dengan cara yang baik, lama-lama ya, oke lah, mungkin dia akan mau kerjasama juga walaupun sambil bersungut-sungut gitu kan. Tapi kitanya jangan terpancing emosi itu aja. Inspektor memang harus selalu berpikir positif. Udah Berpikir, rata-rata itu, Pak. iya ya. Iya, saya temui inspektor tuh pada sabar-sabar. Mungkin setelah di apa training ini mungkin dia ya. Betul tuh, Pak. Itu kenyataan itu, Pak. Kita Iya, yang ya. marah kita marah inspeksinya banyak kali dia sabar itu nyoretin atau apa dan sebagainya. Soalnya kalau inspektornya terpancing emosi ya pekerjaannya berantakan, nggak akan ini. Oh iya iya betul. Saya Nah, baru paham ini. tuh. Jadi eh, tetap sabar dan nggak boleh dendam. Wow, awas loh ya, pokoknya saya akan soalnya gitu ya. Iya iya iya. Ya itu memang harus dilatih ya sebagai seorang inspektor supaya kalau kita terpancing emosi akhirnya kita sendiri yang rugi ya. Pekerjaan kita jadi terganggu, reputasi kita sebagai inspektor nanti nggak dipercaya lagi gitu kan. Apalagi kalau kita ternyata inspektor pihak ketiga, wah itu bahaya nanti kita nggak akan kepakai lagi. Tapi kalau inspektor internal ya sebenarnya lebih mudah karena teman-teman kita juga kan yang kita inspeksi. Jadi kalau cuman kita nggak usah emosi aja, tetap sambil bercanda-bercanda mungkin ya, supaya mereka ya maulah kerjasama. Karena namanya inspeksi ya audit itu seringkali tidak disukai gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi namanya inspektor, auditor ya, itu mau cari kesalahan ya kan. Jadi orang-orang yang inspeksi juga kayaknya jadi sebel gitu. Wah, ini saya lagi dicari-cari kesalahan nih gitu. Tapi ya seorang inspektor memang harus sabar ya, harus selalu berpikir positif untuk
sikap atau respon yang didapatkan gitu loh. Bukan berpikir positif untuk sesuatu yang diinspeksi. Jangan ya. Kalau untuk sesuatu yang diperiksa itu dia harus selalu mengandalkan pikiran negatif. Tapi untuk berhubungan dengan orang lain harus berpikir positif. Kalau dia selalu berpikir positif, ah nih kayaknya baik-baik aja. Nih alatnya bagus aja nih. Wah, ternyata nggak bagus, meledak malah. Wah, parah kan. Nanti tanya, wah siapa inspektornya nih? Jadi dalam melakukan pemeriksaan untuk bendanya harus pikirannya negatif ya. Oh ini kayaknya ada masalah gini-gini. Ah, sehingga dia eh, terpicu untuk benar-benar memeriksa dengan lebih detail. Tapi kalau untuk berhubungan dengan orang lain, dengan manusia, ya perilaku-perilaku yang didapatkan ya harus berpikir positif. Oh, mungkin orangnya lagi datang bulan ini, ya. Lagi datang serigalanya. Jadi maklumin aja gitu. Kemudian hambatan lainnya adalah kekurangan peralatan. Nah ini kadang-kadang alat ukurnya nggak tersedia. Jadi kalau bisa jangan berprinsip seperti peribahasa ya, nggak ada rotan akar pun jadi. Karena mungkin bisa beresiko kalau kita eh, memakai cara-cara yang tidak eh, tidak disarankan gitu ya, sehingga hasil pemeriksaan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tetap kalau bisa pakai alat-alat standar ya, yang sudah benar-benar yakin alat ini benar. Kalau alat-alat ukur itu juga harus benar-benar dalam kondisi sudah terkalibrasi. Artinya benar-benar sudah dalam masa dia sudah dicek kondisinya bagus ya. Karena kalau tidak terkalibrasi, ngerinya nanti salah ukur. Sehingga kalau namanya salah ukur, itu akan mengakibatkan salah dalam melakukan pemeriksaan. Mungkin dampaknya nggak langsung kelihatan, bisa aja terlihat setelah berapa lama, dan itu tentu akan membuat masalah dan kerugian juga bagi perusahaan dan juga bagi inspektornya. Kemudian hambatan lainnya adalah tidak tersedia manual, ya manual alat yang bersangkutan, standar-standar, dan regulasi. Ya, kalau tidak tersedia, usahakan cari. Ya. Cari dengan berbagai cara. Kalau sekarang mungkin bisa search di Google, mungkin bisa ketemu. Kadang-kadang ada juga manualnya yang ada di Google. Jadi ada orang yang baik hati, dia taruh di Google. Tapi kalau nggak ada, usahakan cari ya manualnya atau kontak dari pabrik atau vendornya. Minta kalau bisa dikirimkan soft copy. Jadi dari soft copy mungkin bisa di print atau dibaca lewat komputer atau smartphone. Sehingga untuk alat-alat tertentu, inspektor harus tahu dulu ya manualnya, cara kerjanya dan sebagainya, fitur-fiturnya, kemudian spesifikasinya itu semuanya tertuang dalam manualnya biasanya. Kemudian standar-standar nih, ini bisa diusahakan ya, untuk standar-standar yang digunakan oleh alat tersebut ya. Dan regulasi pemerintah juga mungkin bisa tersedia ya. Jadi tetap berusaha supaya manual, standar, dan regulasinya ini lengkap. Kalau enggak ya harus usahakan cari ya. Lalu kadang-kadang hambatannya juga kondisi cuaca dan lingkungan. Jadi cuaca tidak bersahabat ya. Kebetulan alatnya ada di outdoor dan sebagainya. Ya, inspektor terpaksa harus menunggu kondisi cuaca membaik dulu gitu ya. Jadi tunggu hujan berhenti atau angin kencang pokoknya karena pengaruh lingkungan. Jadi jangan sampai nekat melakukan inspeksi, nanti dampak bahaya dan risiko bisa terpapar nanti kan. Jadi pastikan menunggu cuaca baik kembali atau lingkungan normal kembali untuk melanjutkan sesi inspeksinya. Lalu selanjutnya konstruksi dan letak alat yang akan diinspeksi. Nah, kadang-kadang
konstruksinya sulit ya, umpamanya contoh, dulu saya saat mau ngecek apa kren, mobile crane, kebetulan bomnya ya jeepnya itu sangat tinggi, sehingga sulit untuk ini. Teman saya biasanya suruh operatornya naik kan sendiri, kan bahaya juga ketinggian ya. Atau sekarang ada alat ya untuk ngezoom dengan jarak jauh, itu bisa digunakan. Atau letaknya mungkin jauh di bawah suatu ruang terbatas dan sebagainya, itu memang resiko juga. Jadi masuk juga harus memakai peralatan sesuai standarnya, mungkin pakai CBA ya, Self Contained Breathing Apparatus dan sebagainya. Lalu informasi yang minim tentang objek yang akan diinspeksi. Jadi data-data spesifikasinya nggak lengkap gitu kan. Nah, ini juga bisa jadi masalah. Mungkin inspektor berusaha mencari dari sumber lainnya untuk benar-benar mendapatkan data spesifikasi alat yang bersangkutan. Kemudian hambatan selanjutnya adalah kompetensi dari inspektor ya. Kompetensinya kurang memadai atau dia sudah tersertifikasi tapi belum pengalaman sehingga mungkin hasil pemeriksaannya akan kurang maksimal gitu ya. Itu juga bisa menjadi hambatan melakukan inspeksi. Atau inspektor ini kurang komunikatif, ya. Tidak suka, tidak berani bertanya, ya. Atau memang sudah kebiasaannya seperti itu juga menjadi hambatan melakukan inspeksi. Kemudian catatan hasil pemeriksaan yang kurang lengkap. Ini juga akan menyulitkan saat dilakukan evaluasi dan analisa ya untuk data-data tersebut ya. Kemudian analisa dan evaluasi yang tidak tepat sehingga akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang tidak tepat juga. Inilah hambatan-hambatan dalam melakukan inspeksi. Jadi tetap bagi seorang inspektor adalah bagaimana mengatasi hambatan-hambatan ini supaya tetap bisa mendapatkan data dan informasi yang akurat ya, sehingga data dan informasi yang akurat itu bisa dianalisa dan dievaluasi untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang tepat. Nah, tadi persiapannya ya, persiapan, kemudian sekarang cara melakukan inspeksi. Buat perencanaan atau inspection plan, termasuk mungkin mengisi form inspeksi ya. Kemudian perencanaan ini adalah hal yang penting. Karena peribahasa mengatakan gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Jadi harus ada perencanaan. Dan perencanaan ini merupakan fungsi yang penting dari suatu manajemen atau pengaturan pekerjaan ya. Sehingga inspektor juga harus membuat perencanaan atau inspection plan. Karena saat membuat perencanaan tentu dalam kondisi yang santai. Kalau nggak buat rencana, maka nanti apa yang kepikiran itu yang dilakukan. Nah, itu kembali ya, akan ada yang miss, ada yang terlewat, dan sebagainya. Lalu, inspektor harus buat komitmen. Komitmen ini adalah janji yang tidak akan diingkari. Itu namanya komitmen. Selama belum dia langgar, itu masih namanya wujudnya komitmen. Tapi saat dia langgar, ya berarti tidak komitmen ya. Jadi komitmen tuh ya sama kayak janji. Cuman janji yang benar-benar dipegang teguh gitu. Tidak akan dilanggar. Kemudian fokus, serius, dan konsentrasi selama proses inspeksi. Fokus, serius, dan konsentrasi selama proses inspeksi.
Kalau fokus ini berarti dia benar-benar serius ya terhadap satu titik, satu hal. Serius ini berarti bersungguh-sungguh ya, berkomitmen sungguh-sungguh dan benar-benar bertekad gitu ya. Lalu konsentrasi ini semua pikiran perasaannya itu ditujukan untuk melakukan inspeksi. Itu namanya konsentrasi. Jadi dia tidak terbelah dalam memikirkan hal-hal lainnya. Biasanya orang yang konsentrasi ini akan benar-benar mengikuti alur kerjanya itu dengan tepat, efektif ya. Itu namanya konsentrasi. Tapi kalau orang yang tidak konsentrasi, mikir hal lain dulu dan sebagainya, itu hasil performa kerjanya tidak akan maksimal. Kenapa? Karena konsentrasi itu menentukan performa kita yang maksimal. Jadi seluruh kemampuan kita, kita benar-benar arahkan kepada satu hal. Itu namanya konsentrasi. Tapi kalau kita terbagi dalam dua hal, maka energi dan performa kita akan terbagi dua juga. Nah, jadi dalam bekerja ini konsentrasi itu sangat penting ya. Konsentrasi itu akan mengurangi kesalahan dan mencegah performa yang buruk. Kalau di pabrik-pabrik, contohnya saya pernah melihat pabrik rokok, itu mereka benar-benar konsentrasi ya, sehingga pekerjaannya cepat ya. Tapi karena dilakukan berulang-ulang, konsentrasi ini sudah diatur oleh otak bawah sadar, sehingga mereka bisa melakukannya dengan kecepatan yang luar biasa. Karena apa? Hari-hari melakukan itu. Sehingga semua skill dan knowledge-nya itu sudah masuk ke dalam otak bawah sadar. Jadi otak bawah sadar ini akan mengendalikan mereka. Otak bawah sadar itu adalah otak spontanitas atau otak kecil. Kita biasanya kalau belum terbiasa melakukan sesuatu, maka kita melakukannya dengan dikendalikan oleh otak besar. Nah, otak besar ini kita masih mikir, habis ini gini, habis ini begini. Kemudian cara melakukan ini begini ya. Jadi masih benar-benar manual banget gitu ya. Dan itu benar-benar membutuhkan konsentrasi yang penuh. Tapi saat kita sudah melakukan berulang-ulang, semua informasi dan keterampilan itu sudah masuk ke dalam otak bawah sadar atau otak kecil, sehingga kita bisa melakukannya dengan cepat. Kadang-kadang tanpa perlu berpikir sudah bergerak sendiri ini tangan. Itu namanya gerakan spontan. Itu biasanya untuk suatu aktivitas yang sudah dilakukan berulang-ulang ya. Makanya biasanya para pekerja, saya lihat pekerja pabrik rokok ya, yang apa membuat rokok manual gitu, wih cepat itu karena hari-hari kayak gitu. Dan itu mereka sudah bekerja dengan dikendalikan oleh otak bawah sadar ya, bukan lagi otak besar. Kemudian mengamati dengan teliti. Jadi eh, namanya teliti itu berarti fokus kepada hal yang detail. Fokus pada hal yang detail mengenai apa yang sedang dilihat. Ya. Apa yang sedang dilihat, umpamanya sedang mengamati suatu hasil coating ya, hasil pelapisan dan sebagainya. Ini benar-benar serius gitu di situ dia. Mengamati dengan teliti. Kemudian mengamati dengan detail atau saksama. Jadi semua hal yang berhubungan dengan sesuatu yang diamati itu benar-benar dia lihat dan dia pahami. Nah, itu mengamati dengan detail. Lalu gunakan panca indera. Panca indera, bukan Pak Indra yang ada 5 gitu ya. Tapi ini indera yang 5. Contohnya, indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera untuk merasa, ya, indera untuk raba atau sentuhan dan sebagainya. Ya, lihat dengan mata, dengar dengan telinga, cium dengan eh, hidung, ya. Kemudian rasa ini dengan lidah, sentuh ini dengan kulit. Ya, ini panca indera.
Jika perlu pakai alat ukur. Jadi panca indera yang melihat artinya semua fokus kita ya, fokus kesadaran kita tertuju kepada satu hal. Itu namanya gunakan panca indera ya. Jadi logika dan juga perasaan tertuju kepada satu hal itu luar biasa. Itu namanya benar-benar konsentrasi. Kemudian catat hal-hal yang tidak biasa atau tidak normal. Atau biasa disebut istilahnya namanya anomali. Atau tidak sesuai standar, atau tidak sesuai persyaratan, atau hal-hal yang dapat membahayakan. Ini yang kita catat ya. Jadi mencatat hal-hal yang tidak biasa atau tidak normal. Contoh, kalau mesin umpamanya, kita akan bandingkan biasanya bunyinya kan halus. Kalau ada kalau ada bunyi yang asing sedikit, nah itu kita bisa kita catat kayaknya ada sesuatu yang tidak normal gitu kan, atau anomali atau aneh gitu. Ya nggak hanya bunyi ya, mungkin kita lihat. Kalau tadi kan dengar, lihat ini kok ada yang sedikit berbeda dari biasanya ya. Mungkin kita sudah kadang-kadang bisa melihat alat itu, tapi ini ada sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang kita namakan anomali. Itu kita catat ya. Kita catat posisinya, kalau perlu kita foto dan sebagainya. Atau hal-hal yang tidak sesuai standar. Jadi kalau diminta sesuai standar apa, ASME kah, atau standar lainnya, atau SNI, nah kita akan lihat sesuai dengan standar apa yang dipersyaratkan situ, itu yang kita cek. Dan kemudian kita catat hal-hal yang memang tidak bersesuaian dengan standar tersebut. Ya. Atau hal-hal yang tidak sesuai persyaratan. Mungkin persyaratan-persyaratan khusus yang diminta, ya, itu kita cek ya, benda atau alat itu. Atau hal-hal yang dapat membahayakan. Ya, seperti mungkin dia bisa meledak, terbakar, ya, terbalik dan sebagainya. Ini kita catat. Biasanya ini hal-hal yang harus segera dikendalikan ya, karena kalau tidak segera dikendalikan mungkin dapat menimbulkan insiden atau kecelakaan. Kemudian hal-hal itu kita foto ya, jika memungkinkan. Ya, sebaiknya memang difoto. Kadang-kadang nanti posisi alatnya kita nggak tahu nih kalau hanya mengandalkan daya ingat gitu kan. Bukan posisi alatnya, posisi di mana hal-hal yang anomalinya gitu. Kemudian yang kedelapan, hentikan pekerjaan atau operasi ya, baik itu untuk alat atau orangnya atau mesin, jika dipikir dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Jadi inspektor memiliki wewenang untuk stop ya the job atau emergency stop. Kalau saat pemeriksaan, inspektor menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja ya, apakah itu meledak, terbakar dan sebagainya. Nah, itu inspektor berwenang memiliki hak tersebut ya. Stop pekerjaan. Nah, ini ya, jadi inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh inspektor ya, supaya hasil kerjanya maksimal. Oh, ada lanjutnya nomor 9, klarifikasi temuan-temuan yang ada. Jadi maksudnya klarifikasi, nanyalah ke operatornya ya atau supervisor yang menangani alat atau benda tersebut ya untuk benar-benar memastikan. Tanya, apakah ini sudah dilakukan inspeksi ya? Apakah sudah dilakukan inspeksi berkala? Apakah data terakhir saat pemeriksaannya belum ditemukan temuan ini umpamanya? Kira-kira seperti itulah klarifikasi yang ditanya. Sehingga klarifikasi ini memastikan bahwa ini benar-benar eh, ini adalah temuan ketidaksesuaian gitu ya. Lalu periksa dengan detail semua bagian yang sudah dipersiapkan dalam fase perencanaan yang dituangkan dalam bentuk form atau formulir. Jadi nanti semua bagian-bagian yang waktu kita merencanakan akan kita periksa. Nah, itu kita detail semuanya kita periksa.
Tapi memang kalau ada satu alat, itu banyak banget bagiannya. Kadang-kadang inspektor nggak mungkin meriksa semuanya ya. Itu akan makan waktu yang banyak. Jadi contoh, seperti sebuah kren, itu bagian-bagiannya akan sangat banyak. Nah, intinya, inspektor biasanya memilih dan memilah ya. Jadi bagian-bagian yang penting, ini benar-benar nanti itu yang menjadi skala prioritas untuk dilakukan pemeriksaan. Lalu bagian-bagian yang kurang penting mungkin ya diperiksa mungkin 2 tahun sekali lah atau apa. Karena mungkin nggak akan ada terlalu masalah juga. Seperti umpamanya bentuk bautnya itu kalau mau diperiksa ya ada banyak baut kan untuk suatu alat. Jadi nggak usah apa semuanya juga diperiksa kencangannya dan sebagainya. Karena itu jarang-jarang temuan juga. Tapi kalau memang dirasa perlu ya silakan lakukan semuanya. Walaupun nanti tentu durasi waktu untuk pemeriksaannya akan menjadi sangat lama gitu. Tapi kalau umpamanya pemeriksaan menyeluruh ya itu pasti semuanya harus diperiksa ya. Walaupun biasanya bagian-bagian yang tidak penting itu akan sangat jarang masalahnya. Kemudian nomor poin 11. Latihan dan lakukan simulasi ataupun praktek yang sebenarnya berulang-ulang akan membuat kita menjadi inspektor yang teliti, mahir, cepat, dan berkualitas. Jadi tetap lakukan latihan-latihan ya. Jadi jangan sampai udah belajar di sini, nggak pernah dilatih dan juga nggak pernah apa, bekerja dengan spesifik sebagai inspektor, akhirnya semua yang sudah dipelajari lupa semua. Lalu pelajari banyak standar dan persyaratan agar lebih mahir dalam melakukan inspeksi. Lebih baik jika Anda fokuskan pada satu bidang inspeksi. Jadi pelajari standar-standar lainnya yang terkait dengan peralatan yang kita menjadi inspektornya, supaya kita mengerti ya, eh, yang diinginkan untuk alat ini apa aja nih standar nih. Karena mungkin antara satu standar dengan standar lainnya akan ada sedikit perbedaan-perbedaan. Dampak dari inspeksi, adanya perbaikan temuan-temuan. Nah, jadi alat atau benda yang kita periksa itu akan menjadi lebih baik ya. Karena setelah inspeksi akan ada perbaikan atau corrective action atau juga ada preventive action untuk mencegah kekurangan-kekurangan atau masalah-masalah ke depannya. Jadi ada corrective action, ada preventive action dengan dilakukannya inspeksi. Kemudian dampak dari inspeksi adalah performa alat atau benda tersebut makin baik dan makin berkualitas. Ya, sehingga benar-benar eh, performanya makin baik, tentu pekerjaan dilakukannya juga ya akan semakin baik sehingga akan menguntungkan bagi perusahaan dan begitu. Kemudian dampak selanjutnya adalah tempat kerja yang aman, sehat dan selamat ya. Jadi dengan adanya alat-alat yang sudah dilakukan pemeriksaan ya dan kemudian direkomendasikan layak pakai, itu tentunya akan menyebabkan tempat kerja menjadi lebih aman ya, sehat dan selamat. Nah, untuk tindak lanjut inspeksi mungkin diperlukan ya. Temuan-temuan perlu diperbaiki oleh teknisi atau mekanik, tapi bukan inspektor yang melakukannya. Mekanik atau teknisi ya yang apa, bertugas memang untuk workshop untuk peralatan tersebut. Kemudian memperbaiki performa hal-hal terkait hasil inspeksi, yaitu untuk meningkatkan performa tim, performa departemen kerja, dan performa perusahaan pada umumnya.
Jadi ada perbaikan juga untuk performa tim kerja ya, untuk performa sumber daya manusianya, sehingga performa sumber daya manusianya meningkat, maka akan meningkatkan performa departemen yang bersangkutan ya. Lalu performa departemen yang bersangkutan meningkat akan tentunya berimbas kepada meningkatnya juga performa perusahaan pada umumnya. Ya, jadi akan saling terkait dampak bola salju dengan adanya tindak lanjut dari inspeksi ya. Ada perbaikan performa dari SDM-nya, performa SDM meningkat, tentu akan meningkatkan performa tim kerja. Performa tim kerja meningkat akan meningkatkan performa departemen perusahaan tersebut secara keseluruhan. Kemudian meningkatnya performa departemen kerja di perusahaan tersebut akan meningkatkan performa perusahaan pada umumnya. Kemudian tindak lanjut inspeksi adalah memperbaiki sistem atau metode kerja atau sumber daya manusianya atau peralatan terkait temuan hasil inspeksi. Ya, jadi akan ada perbaikan-perbaikan atau corrective action atau juga akan ada preventive action atau tindakan-tindakan pencegahan untuk mengurangi eh, hal-hal yang merugikan ya atau insiden. Setelah itu, setelah semua data dikumpulkan ya, semua data dikumpulkan dan kemudian kesimpulan bisa didapat oleh inspektor dan kemudian dari kesimpulan itu inspektor bisa merumuskan rekomendasi ya untuk alat yang bersangkutan apakah layak digunakan atau apakah ada masalah yang perlu segera diperbaiki, maka inspektor akan menuangkannya dalam laporan inspeksi. Laporan inspeksi berguna sebagai dokumentasi dan bukti hasil inspeksi dan dapat dipergunakan di kemudian hari sebagai acuan dan atau perbandingan. Laporan inspeksi dibuat sesuai standar laporan perusahaan ya. Jadi sudah ada formatnya atau dibuat berdasarkan format yang dirasa efektif ya kalau memang belum ada format standar ya untuk laporan internal perusahaan. Jika belum memiliki standar laporan, laporan diserahkan kepada manajemen dan kepada Departemen Safety dan Operasional untuk dievaluasi dan dianalisa lebih lanjut. Ya, jadi ujung daripada pemeriksaan adalah dibuatnya laporan. Sehingga laporan ini akan menjadi data arsip. Laporan ini akan menjadi data untuk ditindaklanjuti ya, berdasarkan uh, apa uh, saran dan rekomendasi yang dibuat oleh inspektor. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan ya. Ini baru inspeksi dasar ya, inspeksi secara umum untuk semua alat. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada Pak, lanjut Pak. Nggak ada ya. Oke, untuk menjadi Pak Mario inspektor, sebentar Pak Mario. ya silakan. Iya. Yang forum untuk inspeksi itu ada Pak ya, contohnya kira-kira. Yang khusus untuk painting Pak. Oh, itu Yang nomor satu tadi loh Pak. nggak ada standarnya, jadi silakan dibuat sendiri aja nanti. Makanya akan ada latihan-latihan. Mungkin saya ada beberapa mungkin yang bisa dijadikan contoh gitu Pak ya. Oke. Saya akan Hmm. share. Yang namanya Baik Pak Mario. formulir, hmm, yang namanya Yang formulir item satu. inspeksi itu nanti dibuat berdasarkan standar internal aja. Tapi kalau umpamanya Iya. standar dari
pemerintah ya mungkin belum diatur oleh pemerintah, itu silakan apa didesain sendiri lah. Intinya begini, yang namanya melakukan pemeriksaan itu kan disesuaikan apa-apa aja yang akan diperiksa. Sebenarnya saya Ya, sudah jelaskan semuanya di sini. ya betul. Jadi Maksud kami formulirnya apa ada standarisasinya? Berarti dari kreativitas masing-masing inspektor Pak ya iya, membuat itu reportnya. betul. Karena apa Oke, yang akan diperiksa itu yang akan dibuat dalam form. Jadi semacam checklist lah ya, gitu. ya. Karena antara satu Oke inspektor Pak dengan Mario, oke, oke. sudah Nah, jelas. di sini Siap. untuk menjadi inspektor yang berkualitas, ini ada latihan-latihan yang perlu memang dilakukan ya, supaya kemampuan sebagai inspektor ini bisa meningkat. Di sini kita tidak akan latihan, cuman mungkin saya akan sedikit jelaskan. Karena kalau kita akan buat latihan sini, tentunya ini akan memerlukan waktu yang jauh lebih lama. Jadi sini hanya saya berikan informasi bahwa di sini ada latihan-latihan untuk menjadi seorang inspektor yang berkualitas. Ya. Karena namanya untuk menjadi sesuatu itu perlu latihan. Nggak mungkin ada seseorang berkembang itu tanpa adanya latihan. Bekerja itu sebenarnya adalah latihan ya. Jadi dengan dia melakukan hal yang sama, atau kita sebut namanya pola. Pola itu artinya sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Itu dia akan membuat otak kecilnya itu berfungsi. Inilah cara kerja otak manusia ya. Seseorang yang pertama kali melakukan suatu aktivitas itu belum dikenal oleh otaknya, maka otaknya masih mengamat-amati. Itu biasanya aktivitas kerjanya full dikendalikan oleh otak besar. Otak besar itu fungsinya adalah untuk memori temporer. Jadi setiap hari, setiap aktivitas yang kita lakukan, itu nanti akan didata oleh otak besar. Lalu kemudian masuk lagi memori lainnya. Lama-lama memori kita yang pertama ini akan tergerus masuk ke dalam bagian paling bawah. Saat kita mengaktifkannya lagi, ya, melakukannya lagi, membacanya lagi, eh, informasi atau memori itu akan naik ke permukaan lagi, ya. Tapi kemudian masuk lagi informasi lainnya ke otak besar, sehingga turun lagi ke bawah. Nah, saat kita melakukannya lagi, latihan lagi, atau membacanya lagi, dia naik lagi ke atas. Nah, saat kita sering melakukan latihan ya dan membaca informasi terkait hal tersebut, hal yang sama atau pola namanya, maka otak akan mendeteksi bahwa ini adalah informasi penting. Sehingga otak akan memindahkan informasi dan skill ini ke dalam otak kecil atau otak memori permanen. Ya, itu cara kerja otak ya. Jadi sesuatu kita baca-baca berulang-ulang akan menjadi informasi permanen. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang dalam bentuk pola yang sama, itu akan menjadi skill permanen. Itu kuncinya pelatihan. Jadi nggak ada pelatihan itu tiba-tiba langsung jadi Superman ya. Nggak bisa. Kalau mau jadi Superman itu harus dibentuk dengan latihan-latihan ya, dengan belajar-belajar sehingga informasi itu menjadi permanen, latihan-latihan itu akan membuat skill itu menjadi permanen. Ya, itu kunci untuk skill. Jadi skill itu adalah sesuatu yang diulang-ulang ya, dalam bentuk yang sama, otak akan mendeteksi pola yang sama dan kemudian itu akan terekam di dalam otak kecil. Nah, kalau sudah terekam dalam otak kecil, maka skill itu akan eh, kita lakukan otomatis atau spontanitas. Jadi bukan lagi dikendalikan oleh tindakan sadar atau otak besar,
tapi sudah dikendalikan oleh tindakan di bawah sadar atau oleh otak kecil. Ya, itu kuncinya. Makanya orang-orang yang punya keterampilan skill itu karena itu mereka lakukan berulang-ulang, ya, sehingga menjadi skill permanen. Atau sesuatu informasi yang benar-benar dikuasai, spontanitas dikuasai oleh seseorang, itu karena mereka belajar dan membaca berulang-ulang hal yang sama. So, kuncinya untuk menjadi orang hebat adalah belajar dan latihan rutin. Itu aja kuncinya. Anda ingin menjadi seorang inspektor yang berkualitas ya untuk bidang voting, ya lakukan, belajar hal yang sama berulang-ulang, latihan, lakukan gerakan yang sama dalam melakukan inspeksi yang berulang-ulang. Maka itu akan menjadi skill dan knowledge yang permanen. Ya. Nggak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Sesuatu semua itu butuh proses. Jadi orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang memang selalu melatih dirinya ya. Sehingga mereka akan menjadi orang hebat. Nah, latihan-latihan yang saya sarankan sini untuk menjadi seorang inspektor adalah latihan pengamatan. Anda terbiasa mengamati sesuatu, maka saat Anda menjadi inspektor mengamati sesuatu alat, ya, mengamati mengenai suatu hasil pelapisan, ini sudah spontan. Ya. Tapi dimulai dari hal-hal yang sederhana. Contoh, Anda umpamanya di keramaian melihat, wah, itu dia memakai baju merah, kemudian rambutnya dikepang. Itu latihan pengamatan, ya, mengamati. Jadi melihat dengan detail gitu. Tapi di sini maksudnya bukan untuk genit-genitan atau apa, enggak. Sedang latihan mengamati. Atau bukanlah perempuan kita mengamati sesuatu alat. Oh, pekerja ini melakukan pertama alatnya diputar gini ya. Mungkin serut es gitu ya, esnya sehingga terserut menjadi lebih kecil-kecil gitu kan. Kemudian dicampur dengan sesuatu, sirup dan sebagainya. Jadilah es campur umpamanya. Nah, oh gitu polanya. Anda mengamati ini. Itu namanya latihan pengamatan. Dan kalau Anda sudah terbiasa melakukan latihan pengamatan, maka Anda saat melakukan inspeksi sudah mudah mengamati. Oh ini dari sini ke sini, wah, ini kayaknya ada yang kurang ini. Jadi sudah terbiasa otak sudah dilatih ya untuk mengamati sesuatu dengan detail gitu. Sehingga akhirnya otak akan merekamnya dalam otak kecil atau otak bawah sadar. Sehingga saat Anda melakukan pengamatan semuanya sudah spontanitas, ya, cepat gitu. Kemudian yang kedua, latihan berpikir kritis. Ya. Kritis di sini adalah biasanya hal-hal yang eh, dapat menimbulkan sesuatu yang mungkin tidak kita harapkan gitu ya. Contoh, eh, ini kalau dilanjutkan mungkin dapat menyebabkan terjadinya tekanan yang berlebih ya, dan kemudian tekanan itu akan dapat menjebol kekuatan daripada tabung umpamanya. Lalu kalau tabung jebol tentu akan terjadi ledakan ya, karena tekanan yang begitu kuat. Itu contoh. Kemudian latihan berpikir kritis ini adalah latihan yang kadang-kadang disebut juga bisa disebut kreatif ya. Kreatif itu adalah sesuatu yang mungkin tidak dipikirkan oleh orang kebanyakan. Atau latihan berpikir kritis ini adalah sesuatu yang mungkin eh, tidak dilakukan orang secara umum, tapi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak umum, oleh orang-orang yang jenius. Contohnya begini, saya sering melihat seniman ya. Seniman itu sering berperilaku
di luar pola orang pada umumnya. Ya, mungkin pakaiannya robek-robek, numpang camping, nggak mandi. Tapi mereka merasa normal aja. Ya. Cuman mereka karena terlalu serius dan konsen dengan bidangnya ya, contoh mungkin seniman melukis, dia dalam mencari ide-ide ini mungkin tidak pernah kepikiran untuk mandi, untuk ganti baju, untuk tampil genit-genitan ya. Tapi yang ada di kepalanya adalah bagaimana menghasilkan ide-ide gambar yang apa tidak dipikirkan orang lain gitu. Itu biasanya berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu berpikir di luar jalur pada umumnya, orang-orang pada umumnya. Dan berpikir kritis ini adalah berpikir hal-hal yang memang ide-ide yang tidak kepikiran oleh orang lain. Ya, contohnya kayak saya kasih contoh Bapak Presiden kita. Presiden kan jarang turun ke bawah langsung ke lapangan ya. Rutin, mungkin ada sekali-sekali ya, setahun sekali. Tapi enggak. Presiden kita mungkin mau membaur sering ya dengan rakyat banyak. Itu berpikir kritis dia. Kenapa presiden lain jaga image atau jaim gitu? Kenapa harus jaga image? Nah, ini namanya berpikir kritis ya. Kenapa harus jaga image? Kan kita ini milik rakyat. Ya. Kita harus bergaul dengan rakyat. Nah, gitu. Itu namanya bagian dari berpikir kritis atau berpikir hal-hal yang tidak lumrah atau berpikir hal-hal yang mungkin tidak pada umumnya. Ya, seperti wah harus tampil rapi dalam acara resepsi. Tapi kita harus pikir juga, berpikir kritis, jangan sampai kita dianggap orang gila. Tapi memang kadang-kadang orang berpikir kritis itu sering disebut orang gila. Tapi orang yang berpikir kritisnya ya bodoh amat lo mau sebut gua gila, ya, terserah lo. Ya. Itu namanya orang berpikir kritis. Jadi kadang-kadang kreativitas yang berlebih ya, atau yang ekstrim gitu. Ini namanya berpikir kritis. Ini harus dilatih ya. Coba sebagai inspektor ya berpikir kritis sehingga menemukan hal yang mungkin tidak ditemukan orang biasa dalam apa, melakukan pemeriksaan atau inspeksi. Sehingga akan menimbulkan hal-hal yang mungkin baru, tercetus ide-ide kreatif baru, akhirnya mungkin akan ada pengembangan untuk alat itu. Nah, gitulah. Itu orang-orang berpikir kreatif atau kreatif yang ekstrim lah istilahnya, namanya berpikir kritis. Nah, ini bisa dilatih, bahwa bisa latih sesuai dengan pemikirannya hal-hal yang tidak dipikirkan secara lumrah oleh orang normal biasa gitu. Ya. Latih cara berpikir kritis sehingga ini akan sangat membantu dalam melakukan pekerjaan sebagai inspektor. Kemudian latihan berpikir analitis. Analitis itu bagaimana membandingkan satu data dan informasi dengan data dan informasi lainnya. Sehingga bisa ketemu sesuatu mungkin kesimpulan. Nah, orang-orang yang berpikir analitis ini seperti penyelidik ya, detektif, investigator dan sebagainya. Mereka sudah melatih berpikir analitis ya. Sehingga bisa menemukan hal-hal yang tidak dipikirin oleh orang yang biasanya dalam melakukan analisa. Itu ya, berpikir analitis. Ini kenapa dia melakukan ini? Oh, dia kebiasaannya begini ya. Gini, ya, dia nih orang yang pengen cepat, simple ya. Lalu karena pola pikirnya seperti itu, sehingga dia mau hasil yang instan. Mungkin gitu ya hasil analitisnya. Jadi nanti dari hasil analisa inilah yang kemudian bisa disimpulkan. Biasanya orang kalau udah dapat kesimpulan itu, wah seneng banget ya. Berarti benar-benar analisanya itu sudah menemukan titik ujungnya gitu. Nah ini
berpikir analitis ini perlu dilatih ya, bahwa Bapak bisa mungkin ya studi kasus lah, carilah analisa apa kayak analisa mungkin dalam bidang politik, analisa dalam bidang pekerjaan, nah, segala sesuatu dianalisa. Nah, sehingga terbiasa untuk menganalisa sesuatu, sehingga akan melatih cara berpikir analitis. Ini akan sangat penting dalam melakukan inspeksi ya, karena dalam melakukan inspeksi sudah mengumpulkan data-data hasil yang benda yang dilakukan pemeriksaan. Nanti data-datanya akan dianalisa, ya, sehingga akan menghasilkan satu kesimpulan. Sehingga kalau sudah ketemu kesimpulan, akan bisa membuat rekomendasi. Tapi kalau nggak terbiasa berpikir analitis, akan sulit untuk melakukan kesimpulan. Nggak ketemu kesimpulan, ya pusing sendiri. Waduh, ini gimana sih? Sehingga sulit akan menentukan rekomendasi apa ya terhadap hasil pemeriksaan atau inspeksinya. Dan kemudian yang diperlukan adalah latihan daya ingat. Kalau saya umur udah tua ya daya ingat makin menurun, tapi jangan menyerah dengan keadaan. Makanya saya sering memakai teknologi ya. Ini di aplikasi smartphone ini ada banyak aplikasi-aplikasi untuk meningkatkan daya ingat. Dan saya melakukan itu setiap hari. Soalnya saya makin gampang lupa gitu. Apa karena memang usia atau karena terlalu banyak informasi yang harus saya tampung. Itu juga pengaruh ya. Nah, dengan melatih daya ingat, ya ini benar-benar berguna bagi saya ya. Pertama bagi orang yang sudah mulai umur ya, itu mungkin sekarang banyak penyakit ya, namanya Alzheimer, demensia ya. Itu banyak om-om saya yang dulu jadi lupa, dia lupa lupa orang ya. Kalau lupa nama masih normal, lupa orang, kamu siapa? Itu kan parah banget ya. Itu kena demensia. Kayak aktor Bruce Willis saya ingat ya, saya baca di berita, kayaknya kena demensia ya, sehingga kasihan dia. Masih senang mau bermain film, tapi ya karena kena penyakit demensia, jadi akhirnya dia nggak bermain film lagi. Karena nah, istrinya aja dia lupa, anaknya dia lupa gitu kan. Jadi harus dibimbing, karena kalau dibiarin keliaran-keluaran nggak bisa pulang ke rumah itu. Nah itu penyakit memang eh, orang tua. Jadi memang harus dilatih daya ingat. Dan sekarang Bapak-Bapak bisa melatih daya ingat karena ini akan sangat berguna dalam melakukan inspeksi ya. Yang sampai nanti, wah ini nama nama bagiannya apa nih? Lupa gitu kan. Wah, ini apa ini? Terus ini alat ukurnya apa nih? Nah, kenapa? Karena daya ingatnya berkurang. Jadi harus tetap dilatih daya ingat karena ini kunci otak kita ya. Otak manusia itu berbeda dengan mesin. Mesin kalau semakin dipakai, mungkin akan semakin turun kemampuannya ya. Mungkin bisa turun mesin, rusak dan sebagainya. Tapi kalau otak manusia berbeda, semakin dipakai semakin tokcer. Semakin nggak dipakai, semakin kehilangan kemampuannya. Jadi otak itu harus selalu digunakan ya, sehingga kemampuannya itu akan semakin meningkat. Sama daya ingat juga. Kalau kita latih terus, daya ingat kita akan semakin kuat. Tapi nggak pernah dilatih, ya mungkin kemampuan ingatan kita akan semakin menurun. Jadi latih sekarang bisa bikin latihan manual ya. Eh, Contohnya manual itu nama buah yang depannya B. Nah, itu cari deh tuh. Itu nama binatang yang huruf awalnya C. Atau kalau mau lebih kreatif lagi, nama pohon yang huruf belakangnya N. Nah, jadi itu akan melatih daya ingat dan sekaligus daya kreativitas kita. Bikin aja itu latihan manual. Tapi kalau mau latihan yang ini ya bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di smartphone. Banyak itu latihan-latihan untuk daya ingat. Ya. Jadi intinya sebagai inspektor bapak harus selalu dilatih nih daya ingat. Kemudian latihan melakukan perbandingan. Ini sebenarnya hampir sama dengan analisa ya.
Cuman dengan selalu kita terbiasa dengan membandingkan sesuatu, kita akan terlatih nih untuk membuat kesimpulan, ya. Karena akhir daripada inspeksi adalah menentukan kesimpulan. Jadi ya gini aja, kalau mau melakukan perbandingan lihat aja, wah ini orang. Ya kita lihat di keramaian aja. Yang satu suka ngelucu, yang satu suka ngedengerin aja. Itu kan kita sedang melakukan perbandingan, ya. Tapi jangan ketahuan orangnya, ya. Nanti kita dikira ada niat jahat lagi. Lalu kita lihat lagi yang lain. Wah, yang satu ini kayaknya ceria banget. Yang satu ini kayaknya nggak begitu ceria. Mungkin ada masalah dia. Masalah dengan gusi kayaknya. Nah, jadi kita ya latihan-latihan aja ya, melakukan perbandingan. Sehingga dengan sering melakukan itu, otak kita akan makin tokcer nih. Untuk, wah ini kayaknya mati listrik, mungkin ininya bisa ini putus nih. Masih monitor, Pak?